special guest. Yeah, it's our alumni. We asked them to come so they can share their experience, their current job, yeah, and then their tips and motivation for you, yeah. And you can ask them anything, yeah, in regards to the study, to fashion industry, and anything else, yeah. So I will just introduce them one by one. Yeah, I'm gonna start with Afridia since you're in my screen. Hi, Afri. Okay, hold on. Okay, Afridia is a fashion designer, yeah, and consultant graduated from BNSD. Besides teaching fashion design courses in Venus International, she also running her own fashion design and creative consultant studio under her own label, focusing on small, medium enterprise and to support creative economy industry. Her work was awarded scholarship in Italy and the UK and has been featured in Vogue Italy, British Vogue, and at the Graduate Fashion Week London. Yeah, I will just introduce them one by one, and then if you have any question, and then they will tell their work and their experience more by themselves. Yeah, and then we have Kara. Hi, Kara. Hello, Miss. Yeah. Kara is now working in Louis Vuitton. Yeah. So she took 3+1 award, yeah, to Northumbria. So she finished her degree in Northumbria, and during the time she finished her work, she got chosen by the London Graduate Fashion Week, yeah, for her final major award, yeah, in London. And then she also joined our Jakarta Fashion Week, yeah, during her study in Venus. And then before she works in Louis Vuitton, she works in several companies such as Mitra Adi Perkasa, yeah, or MAP, and T&Co Indonesia. Yeah. Okay. Thank you for coming, Kara. You're welcome, Miss. My pleasure. So we go on to Claresta. Are you there, Claresta? Miss. Hi. Hello. Okay. Claresta is graduate from Fashion Management Program. Yeah. So she was a senior fashion editor from Clara Magazine, for Clara Magazines. And then she worked with as a freelance stylist, yeah, now, and consultant, yeah. So her work covers international luxury brand and local designer, yeah. So you can ask her more in detail, yeah, later on. Thank you for coming, Laresta. Thank you for inviting. Tolong manggil adik. Okay, now we can go on to siapa yang belum dipanggil? Arinta. Okay, Arinta pursue her hobby in drawing, then graduate with a fashion management major. She is the owner of urban protective apparel named Ojkit, yeah, and also she has a fashion brand named Aksu. Yeah, Arinta currently juggles between personal entrepreneurship ventures along with several freelance works such as graphic design, fashion design, and styling. Apart as being a creative enthusiast, she also considers herself who enjoys problem-solving ideas and exploring diverse technical skills. She highly believes in being open-minded and is keen in paying attention to great details. Yeah, her latest notable achievement include being awarded by the Good Design Award 2019 from Japan and Good Design Indonesia
Best 2019 from Ministry of Trade, both to her brand or product Ojkit. Yeah, okay, that's just the introduction from me. Yeah, I guess we can start from Afridia. Yeah, Afridia, can you tell us about your work? Thank you. So, hi all. Hi everyone. My name is Afridia Kumala. I'm from batch 2014. I was majoring fashion design at BNSD. I took fashion design course because, well, I have passion in fashion and design and really enjoyed its creative process. And I also be able to meet various kinds of people from different culture and backgrounds, as it is one of my source of inspiration. So here I would like to share a bit of my experience during my time in the NSD and also my career after I graduated from the NSD. So this one, so I did two of the NSD Jakarta Fashion Week show in 2013 and 2015. The collection, the show, the 2013 show was inspired by punk culture and the vibrant weaving color from the Bayan tribe of Lombok. And the last one was my final year thesis project. It was a unisex wear. The process and the collection shaped me to become what kind of designer I wanted to be, and I use it as as a benchmark of my signature designs ever since. So it's which also I made it to the 15 best international students collection at Graduate Fashion Week 2015 in London. Also, the collection was selected from a thousand other fashion collections as one of the 53 best student chosen by Vogue Italy, and it was featured in British Vogue. So in the early 2015, I also joined a fashion design competition held by Indonesia Fashion Week called Indonesia Fashion Design Competition, and luckily won the second place. And the collection is women's wear and was heavily inspired by the museum architecture in Kota Tua, Jakarta, and interior design trend at that moment. And I was honored to take a scholarship in Via Italy. So what I can tell is in my student year, I learned that it is important to join fashion or design competitions and go to social fashion events to build new networks and to do internships in fashion or any creative related industry to gain technical skill or business skill outside the school. So when you graduate from school, you already have some applicable skills and might help you to know where you want to pursue your career and your passion. And since since 2016, I became a freelance designer and consultant for small medium enterprise brands. I found that my clients came from different kind of branding. A lot of them started the business for through 2 or 3 years long and found difficulties in developing the brands, especially in designing new design. So I helped them in that area. So these are some of my works. And one of my big koneksi baru, dapat pembelajaran baru dari mereka. 2016, I joined Benos and then there I took fashion into my job. I will share with you. So this is basically the mood board. So I call it there for top. So basically the inspiration is Iceland. When I was in UK, I traveled to Iceland,
And then there was a lot of elements that I can capture to appear on my FMP. So yeah, I made the fabrics based on my inspiration on Iceland. So this is one of the fabric manipulation. Yeah, this one. And then I did the photograph myself also. Actually, in there we can borrow their studio and then their camera also to capture our work. And this is also the project. Yeah. So basically, I did a lot of hand sewn by my hand. So this is actually from the Iceland, from scenery in there. And then I try to put it in the garments. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So basically, that is it for my portfolio. And then when I graduated in 2016, I directly worked at the Mitra di Perkasa. I worked there as a merchandiser for the first brand that I work is for BCBG Max Azria. And then Calvin Klein Jeans and Tommy Hilfiger came to Indonesia, and then I became their merchandiser. I actually spent 2 years in Mitra di Perkasa. And then it's really important to know like what you want when you graduated, because first I tried to be merchandiser because at first I really want to be a buyer, because I tend to see like buyer always like traveling around the world to choose merchandise to be to come to Indonesia. So and then I spent 2 years in there. I actually like it, but it's really more about data and about buying, about really Excel and then numbers, and like I want to try something new. I want to try something that is more agile and more mobile, and then meet a lot of people. So after that, I joined Louis Vuitton Indonesia as client development. It's actually two really different job, because the one, like I said before, is really behind the desk, really data, really Excel. But then the other one, the client development, is really more about events and then meeting new people, vendors, and then event planning. So it's actually two different things. Let me show you the past events um, that I involved in LV. So let me share my screen. Okay, so sorry. Maybe I will start with this. So in LV, twice a year, I will go to Surabaya to actually have an event there, because we used to have a store in Surabaya, but then it's closed. So we maintain the relationship with the customers, with the clients. So yeah, we always held an event there for spring and summer, and then also fall winter. Yeah, this is actually just the staff photo that we took. It's actually really fun because we get to see like different personalities of Indonesia, and then in Jakarta's customer, and then also Surabaya customer. We get to like learn about their customer purchase and the buying power. And then this is time capsule. This is actually in 2018. So when I first joined, I immediately did this project. This is actually more PR project, but I get involved in this also. Maybe one of you come to Sensi in 2018 to come to here. So yes, it's actually, I yeah, did. yeah, and then I Sensi also also, come. yeah. There's a lot of our Venus, student there, yeah. yeah. There's a lot of Venus students also, which came here. This is actually to learn more about
Louis Vuitton history. And yeah, this 2 weeks event in Sensi. So we have this pop-up museum that explains about Louis Vuitton history. Yeah, so this is actually the opening photo, and then this is the staff photo that we did. Yes. Yes. And then the last one, this is last year. This is exotics. So basically, exotics is more about, not a lot of people know that actually Louis Vuitton is selling exotics product like crocodile, python. So once a year, we always have this event. Yeah, so in 2019, we did this at Langham apartment. It's in SCBD. So actually, we built this whole entire apartment within only 2 weeks. We actually collaborate with an interior designer named Kezia Karin, and then we planned this for almost like 3 months, and then the production of the entire apartment is only in 2 weeks. And then exotics itself only in 5 days event, and then after that the whole apartment is going back to just the way it is, like the plain apartment, so we have to redo it all over again. So yeah, I think it's really challenging, and then really a very nice experience for me also, because if you see here, this is actually the artisan from Paris. He flew directly from Paris to Indonesia to actually show the making on the crocodile bags. Yes. So basically, that's my three major projects and major achievements in LV. Yes. Okay, thank you very much, Kara. Yeah, you're welcome. Okay, well, we'll have a question for you later on, yeah? Okay. Okay, we go on to Claresta. Are you there, Claresta? Yes. Feel free, ya. If you want to speak in Bahasa Indonesia or English, I'm okay. Aku pakai Bahasa Indonesia aja ya. Okay. Jadi, sebentar, aku sembari buka. Jadi, halo semuanya, nama aku Claresta Pitoyo. Aku dulu di BINUS ambil Fashion Management 3+1, BINUS Northumbria, jadi 4+0. Jadi 4 tahun aku full di BINUS Senayan. Terus sebenarnya I don't prepare much about my work waktu di BINUS sih, waktu pelajaran-pelajarannya. Jadi aku cuman share apa yang aku lakuin setelah aku lulus dari kuliah. Jadi setelah aku lulus dari kuliah itu, aku bekerja di Clara Magazine. Aku bekerja sebagai fashion editor. Tapi sebenarnya awalnya itu aku sempat intern di Clara Magazine. Jadi waktu ada semester internship, aku memutuskan untuk ambil di majalah media karena kayaknya I think it's fun. Maksudnya kita semua kalau misalnya nonton kayak The Devil Wears Prada, it's a basic fashion movie gitu. Tapi kayak it's really fun to work under pressure sebenarnya gitu. Terus abis itu kalau misalnya di media senangnya adalah I get to meet a lot of people. Dari orang brand datang ke event juga. Terus abis itu di media itu waktu di Clara aku diajarin untuk awalnya menjadi reporter dan as a assistant fashion stylist. Jadi awalnya sebenarnya nggak ada rencana sama sekali untuk aku terjun sebagai profesional fashion stylist, tapi mereka cukup membantu dan mengarahkan akhirnya kayak apa yang aku suka, kemana gitu, dan akhirnya aku memutuskan untuk aku jadi fashion stylist. Terus kalau misalnya dilihat di sini, ini ada foto blur ini sebenarnya foto salah satu campaign lookbook dari tesis aku.
tapi we're not going to talk about that one. Terus kalau misalnya ini jadi sebagai fashion stylist itu aku berawal dari editorial. Jadi kalau misalnya editorial, wait, it's loading. Di editorial itu pas awal-awal, of course, di Clara. Terus ini cover-cover yang aku pernah lakukan. Pertama ada yang kedua ini kayak princess dari Malaysia. Jadi kayak aku get to style her for the cover. Terus sisanya adalah kerjasama brand dengan Clara Magazine. Di sini ada Dior, ada LV. Terus ini fashion spread juga. Terus aku juga sempat bekerja sama dengan beberapa majalah luar negeri. Ini yang terakhir editorial yang aku lakuin. Terus untuk komersial sendiri sebenarnya ada banyak sih yang dilakuin gitu. Tapi kebanyakan itu aku bekerja sama dengan aku bisa dibilang celebrity styling. Jadi aku membantu mereka untuk photoshoot artwork single atau album mereka. Dan yang paling sering itu kalau misalnya mereka ada performance, so I got to choose the clothes yang benar-benar merepresentasikan mereka dan juga sesuai dengan apa yang kliennya saat itu minta. Ini ada beberapa cover artwork yang aku sempat kerjain. Ada Afgan, ada GAC. Paling sering ke GAC dan Andin sih. Ini Andin so far yang aku kerjain lebih banyak. Ini stage appearance mereka. Dari ada yang attending Bulgari di Singapura. Terus ada juga yang lagi penjurian. Ada ini GAC di farewell stage mereka sebelum mereka hiatus. Lalu ada Andin Aisyah and so on. Begitu. This is aku juga berkesempatan buat bekerja sama dalam video klip mereka. Mungkin aku nggak play kali ya di sini, tapi kalau misalnya mau silahkan datang ke websitenya dan play sendiri. Ini ada, aku kebetulan sempat yang A Whole New World Aladdin, aku sempat bantuin juga Gamaliel di situ. Lalu ini beberapa yang lain juga. Dan ya, begitulah kira-kira pekerjaan aku sebagai seorang fashion stylist. Okay, that's really interesting ya. Okay, we'll come back to that later ya. Claresta, thank you so much. Okay, let's give the best for the last. Arinta, thank you for waiting. Okay, hi everyone. Nama aku Arinta Fisista. Aku pakai bahasa Indonesia ya, Mas. Okay. Nama aku Arinta Fisista. Aku major di fashion management dan aku ikutan program yang 4+0 double degree dari Northumbria juga, tapi full 4 years di BINUS. Nah, sorry, Claresta, could you please stop screen sharing? Yeah, thank you. Oke, jadi after I graduate, selain my freelance jobs itu aku sempat juga magang di brand fashion tangan, itu magang, dan after that aku juga ikut beberapa lebih ke project base sih dengan tangan sampai sekarang. Lalu untuk lebih yang ke my entrepreneurship side, aku ada 2 major brand yang I'm running right now itu, aku sambil share screen. Jadi pertama itu aku ada brand namanya Aksu. Waktu itu aku actually brand bareng my fellow classmate di BINUS, Nadira. Jadi kita waktu itu bareng bikin brand ini waktu itu untuk yang Aksu JFW, Jakarta Fashion Week, yang bareng BINUS. Lalu kita pursue after we graduate untuk
make it as a business. Ini ada beberapa, kita ada beberapa collection. Dan secondly, ada satu lagi brand yang, jadi dua-duanya ini yang aku develop actually during my time in Binus. Jadi pertama ini Aksu as a brand yang kita pursue pas Jakarta Fashion Week, and the second one itu aku sendiri, itu also a fashion brand, namanya Ojek Kit. Nah ini actually my thesis brand. It's a brand yang inspired dari actually Gojek users. I was inspired to make this practical kit yang bisa dipakai sebagai commuters, sebagai orang yang pakai Gojek kayak gitu. Waktu itu aku inspired dari masker disposable mereka dan this helmet liner yang cuma sekali pakai. Jadi aku inspired untuk make it reusable. Nah, actually aku bakal kasih lihat video aja mungkin biar lebih jelas. Nggak ada suaranya sekarang, Rin. Suaranya nggak ada, Rin. Nah, ini ada juga instruction videonya sih sedikit. Oke, udah itu. Sorry, ke cluster. Nah, jadi sebenarnya sebelum aku launching officially, aku tuh sempat apply ke design competition di Indonesia, namanya Good Design Indonesia. Itu waktu itu di rekomend dari Miss Ratna juga. Nah, dari itu, jadi ini sebenarnya belum launching. Terus aku masukin dan akhirnya dapat ke 15 besar. Nah, itu tuh dapat nama award-nya Good Design Indonesia Best 2019. Nah, dari 15 peserta ini, dari berapa ya, kepilih mungkin dari, aku lupa, kayak 500-an atau berapa, aku lupa. Dari 15 ini, kita dapat another chance untuk ikutan ajang yang di Jepangnya. Jadi mereka emang ada kayak asosiasi juga dari Asia semuanya gitu. Nah, ini yang di Good Design Indonesia. Itu aku, ini pas yang masih di Indonesia juga, kita dapat chance untuk taruh di exhibition di Trade Expo. Habis itu, setelah yang dari yang tadi kita dipilih 15 peserta itu, bisa akhirnya kita
jadi kayak bisa apply untuk yang ke Jepang. Nah, alhamdulillah juga dari 15 peserta itu 6 dari Indonesia dapat award dari yang Jepang, namanya Good Design Award, dan mereka sebenarnya ada standar-standarnya lagi, ada yang Good Design Award Best, jadi yang kayak benar-benar semuanya ultimate winner-nya. Nah, di sini kita barang-barang kita juga di showcase di Jepang, di namanya tuh exhibition mereka di Tokyo, di Grand Hyatt Hotel. Nah, ini beberapa foto-fotonya. Tuh, dan ini emang produk-produknya very various sih, dari bukan fashion doang, jadi benar-benar semuanya kayak sampai architecture, sampai kayak masih yang konsep desain konsep tuh juga bisa masuk, jadi benar-benar very diverse banget sih gitu. Nah, ini ada di website mereka juga. Itu untuk sekarang currently lagi launching koleksi keduanya, sebenarnya lebih ke restocking sih. Jadi pas kemarin launching pertama itu udah lumayan sold out, lalu sekarang aku lagi restock untuk koleksi keduanya. Dan beside that aku ya freelance, ada beberapa graphic design sama juga fashion design freelance, dan also styling. Okay, that's all, Miss. Okay, thank you very much, Arinta. Yeah. Okay, actually I have prepared some question ya, tapi kayaknya nggak bakal semua, so we can have more Q&A ya with your junior ya. Ini di sini ada your freshman ya, mereka baru masuk banget di BINUS, dan karena pandemi, so we cannot meet each other, so I think it's a good way. And then since you guys are here, yeah, so you can share to them, yeah, about your study, about the work. Tadi Arinta dan Afridia ya terutama yang cerita banyak tentang competition ya, how you get into it, and then and you won the competition. Is there any trick or tips or whatever to won the competition? Yes. Ya, buat Arinta dan Afri. Halo dulu, Tak. Afri dulu aja, aku nanti. Okay. Kalau dari aku tuh, satu, kita harus percaya diri sama desain kita. Dalam kata kayak, kita harus percaya sama desain kita, diri sendiri. Desain kita banget gitu. Tapi biasanya kan gini kayak triknya sebenarnya kalau mau menang, emang kalau kita itu pengen menang banget, biasanya mereka tuh punya kriteria gitu. Itu tricky sih. Tapi jadi kita tuh seakan bukan ngikutin yang mereka cari, tapi walaupun kita jadi diri kita juga tahu nih, misalkan mereka ada sponsor. Misalnya kayak aku pengalaman aku ikut IFW itu, dia satu sponsornya cuma sponsor tunggal, itu waktu itu Dulux ya. Jadi mereka nyuruh kita milih salah satu konsep tema interior design yang mereka lagi naikin gitu, satu tren. Jadi aku ngambil satu mood board mereka yang aku paling suka. Jadi aku nggak jauh-jauh dari yang aku interest juga gitu. Nah, kebetulan ada satu tren, color trend mereka juga, Pantone juga lagi ngeluarin itu, waktu itu warna koral deh kalau nggak salah. Jadi ternyata yang menang juga yang pakai 80% collection-nya dari warna itu gitu. Jadi kita lihat juga sih si yang buat acara ini, mereka tuh nyarinya apa, walaupun kita kan juga berekspresi ya melalui desain kita, tapi ya itu kalau misalnya mau menang itu triknya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kita ikut lomba itu, kita tetap kita harus yakin banget sama desain kita,
Terus lagi juga kayak soal manajemen waktu itu penting banget. Jadi selain desain itu harus sesuai dengan visi kita, misi kita gimana, tapi time managementnya juga harus diatur karena lomba itu kita nggak ngikutin diri kita sendiri, jadi kita ngikutin timeline-nya perlombaan itu sendiri kan. Jadi itu penting banget untuk keep in track sama si time managementnya sama timeline-nya mereka kayak gitu. Karena kalau kita nggak disiplin itu keteteran dan nggak akan ngehasilin sesuatu yang maksimal gitu. Apalagi kita punya detail-detail yang kita pengen keluarin banget, kita pengen tunjukin banget gitu. Jadi kalau menurut aku kalau ikut perlombaan itu harus bener-bener all out banget gitu. Oke, kalau menurut aku sebenarnya benar sih tergantung berdasarkan competition-nya itu, kayak kita harus lihat juga mereka lebih ngelihat apa, spesialisasi apa. Dan kalau pas waktu itu aku di yang Indonesia ini, Good Design Indonesia pertamanya, dia emang karena broad banget kategorisnya, dia tuh lebih kayak ngelihatnya dari sisi kayak problem solving-nya gitu. Jadi emang sebenarnya tergantung competition-nya itu. Dan kalau yang competition aku ini kemarin, problem solving dan kayak yang lebih sustainability, yang lebih benar-benar ngelihat apa ya, message-nya gitu. Kayak benar-benar ada beside from the design itself, kayak aesthetic wise, tapi mereka kalau untuk sekarang lebih ngelihat banget yang problem solving, karena mungkin ditambah juga karenanya lebih ke apa ya, desain yang ya tadi broad banget kategorisnya, karena benar-benar sampai ada kayak produk per gitu tuh menang kayak per gitu. Jadi itu benar-benar desain apanya ya, fungsinya banget dilihat. Jadi kita, kalau tips aku sih benar-benar selain desain estetik, kita harus mentingin banget message-nya dan fungsinya gitu. Terus kedua lagi ya harus pede, karena biasanya kalau competition itu kan banyak seleksinya juga, kayak ada presentasi dan macam-macam. Kita harus pede aja sih untuk kayak public speaking dan lain-lain gitu. Ya. Okay. Thank you, Afridia and Arinta. I have typed on the chat box. Yeah, if you have any question, please just write it down, and then we'll try to answer it. Ya, mumpung alumni pada di sini semua, so they can share. I have a question. Yeah. When you enter university, yeah, when you study fashion in BNSD, you have a dream job there. Was it the same with your dream after you graduate? Atau belok? Tadinya mau jadi apa, terus malah jadi apa gitu. Ya, silakan siapa dulu mau jawab. Claresta? Ya, Miss. Yes. Aku berbelok sih. Awalnya aku mikirnya mau bikin brand yang sebenarnya udah aku bikin juga. Tapi habis itu aku ngerasa aku nggak enjoy dengan prosesnya, dan aku lebih enjoy ngerjain pas aku lagi di media. Jadi aku lebih memilih ngerjain apa yang aku seneng sih. Oke. Siapa lagi? Kara? Kalau aku belok juga sih. Jadi awalnya aku pengen jadi itu yang tadi aku bilang, aku pengen jadi buyer karena aku ngeliat kayaknya seru banget nih traveling ke luar negeri untuk milih-milih produk yang masuk ke Indonesia gitu kan. Tapi setelah aku jalanin, udah jalanin 2 tahun, aku ngerasa kok kayaknya aku itu behind the desk banget ya. Sedangkan aku kayak pengen lebih ketemu orang, pengen lebih kayak memperluas networking gitu. Jadi aku coba di client development ini, which is lebih ke events. Jadi beneran networkingnya lebih kebuka, lebih banyak gitu ketemu orang. Nah, di situ jadi aku udah ngerasain jadi merchandiser, udah ngerasain juga jadi
jatuhnya event planning. Jadi maksudnya aku sekarang udah tahu nih, kayaknya aku lebih sukanya ke event planning gitu. Okay, thank you Kara. Afri, how about you? Kalau aku awalnya kan pengen ya kayak awalnya tuh aku pengen jadi punya brand langsung gitu. Tapi ternyata sebenarnya aku nggak belok-belok banget sih, tetap di jalannya sih kalau aku. Tapi aku tuh awal nggak aku intinya nggak belok kanan nggak belok kiri, tapi lempeng ya. Lempeng, alhamdulillah lempeng. Jadi lulus emang rencananya tuh tesis project aku tuh pengen emang jadi signature brand aku kan, tuh udah kekeh gitu. Tapi pas lulus aku ditawarin langsung jadi asdos gitu. Jadi aku anaknya kan nggak bilang enggak gitu. Jadi yaudah gitu, sikat. Yaudah habis itu ternyata lama-lama wah ternyata passion aku di situ. Jadi aku lanjutin ngajarnya. Terus kasihkan ngajar, jadi aku mikir, oh enggak, jadi aku ngajar sambil aku ikut-ikut lomba. Jadi 5 hari setelah tesis langsung magang di Nikichio gitu. Emang tadi mau kerja bentar sebenarnya sih sambil nunggu lulus, kerja di Nikichio, di Black Book, ada kayak independent brand gitu, sampai akhir tahun, terus ikut JFW lagi kan sama Binus, alhamdulillah. Nah, awal tahun aku ikut lomba IFW itu, terus karena aku mikir aku mau ngelanjutin brand aku gitu. Tapi waktu IFW itu aku tuh masukin dua konsep, women's wear sama unisex wear. Tapi ternyata mereka ngambil yang women's wear. Akhirnya yaudah deh, mungkin yang women's wear deh aku lanjutin gitu. Unisex wear-nya aku hold dulu. Terus ambil menang, terus show sama IFW biasanya ngajak kita gitu kalau ikut lomba itu enaknya mereka tuh punya channel terus diikutin ke sini gitu, jadi kita ketemu orang baru lagi, ketemu apa sih pokoknya pengalaman baru lagi gitu. Terus habis itu setelah dari situ habis itu ikut Graduate Fashion Week yang unisex wear-nya, habis itu pulang ke Jakarta. Akhirnya aku mikir untuk jadi freelance fashion designer aja dulu awalnya. Terus ya udah aku hold dulu brand aku karena aku mikir aku mau belajar dulu deh, belajar di banyak tempat. Makanya aku jadi freelance fashion designer. Jadi aku belajar brand ini marketnya ini seperti ini, brand ini marketnya ini seperti ini. Jadi kayak dapat masukan tuh kalau bisa bikin brand tuh seperti apa gitu. Jadi awalnya nggak mau, tapi karena ada CV ngajar juga segala macam, jadi aku beraniin untuk jadi freelance fashion designer sama konsultan. Tapi akhirnya ya udah desainer juga, toh ke brand lain aku juga ngedevelop koleksi sama brand mereka kan, jadi nggak bener-bener plek-plekan sama apa yang aku lakukan kalau misalnya aku bikin brand gitu. Tapi ya itu plusnya aku jadi bisa belajar di tempat lain gitu, dan ketemu orang baru karena klien biasanya paling lama kan paling cepet 3 bulan ngurus koleksi, abis itu 6 bulan, abis itu kalau misalnya langganan sampai 1 tahun sampai sekarang gitu. Jadi tapi ya itu kalau aku sekarang mungkin aku ngerencanain emang mau ngajutin brand aku sih, tapi pelan-pelan gitu. Jadi gak kemana-mana sih, tetap di fashion design aja, kreatif sini, Miss. Oke, thank you Afri. Arinta? Kalau aku nggak terlalu belok-belok banget. Memang aku dari dulu pengen punya brand, tapi sebenarnya aku masih pengen explore juga, kayak ya masih dengan freelance aku dan kayak pengen kerja juga. Jadi ya masih, tapi tetap lumayan di jalan. Terlalu belok. Oke, thank you Arinta. We have 2 question here ya. Pertama from Atira. Dia nanya untuk Kara. Ya. Why did you decide to do fashion management, fashion marketing ya? Fashion design and marketing in Northumbria.
So actually pas kita di sana itu emang kita roll in-nya langsung ke fashion design and management di sana gitu. Karena kalau di sana tuh emang udah tergabung gitu fashion design sama fashion management. Jadi di sana belajar dua-duanya sih. Kita belajar desain juga dan belajar fashion management gitu. Gitu sih. Emang udah roll in. Iya, karena gini, untuk yang lain juga, kalau untuk yang fashion design, itu nanti ketika kalian tertarik 3+1 ke Northumbria, kalian akan ditransfer ke, di sana jurusannya namanya fashion aja ya, fashion Northumbria. Nah, tapi kalau kalian fashion marketing, ada dua nih, biasanya di sana nama jurusannya fashion design and marketing, sama satu lagi fashion communication. Yeah, so you get the chance to choose, to choose both brand courses. Yeah. So and then next question is from Davin. I think all of you have achieved many great achievement. Yes. And question is for Arinta. Yeah, since you build a brand, how do you appeal to the market? Like, how do you get your brand out there? Kalau itu banyak banget sih caranya. How do you appeal to the market? Itu basically benar-benar all your marketing and promotion teknik gitu. Jadi kayak benar-benar kamu harus banyak pertama dari brandingnya juga harus ada yang unik, yang beda dari yang lain, karena sekarang banyak banget kalau dilihat fashion brand, jadi harus ada yang unique factornya itu. Terus kedua harus tahu marketnya harus kamu kayak didalami banget, jadi harus tahu mereka maunya apa, dan menurut aku gitu sih, kayak untuk appeal-nya jadi lebih lebih fokus aja. Dan secara marketing dan promotion sekarang benar-benar harus banyak dari social media ya. Jadi sekarang ya marketingnya lebih ke itu sih. Kayak untuk how do you get your brand out there? Ya jadi kayak mungkin activation. Sebenarnya semuanya yang dipelajari nanti sama Serdiki kali. Itu masih kan fashion marketing. Itu sih. Macam-macam banget. Okay, thank you so much Arinta. Davin, ada pertanyaan lagi nggak? No, thank you. Okay, Davin. My next question is about the study itself, yeah. When you study fashion, what do you think is the most important thing that you need to have? Ada yang mau jawab? Kedengeran nggak? Suaraku kedengeran nggak? Ya, siapa duluan? Afri, apa sih yang paling penting? Yang paling penting banyak referensi sih, Miss. Sama manajemen. Banyak baca ya, time management ya. Yes, referensi visual. Terus kalau kita kan pasti nggak dari fashion doang ya, kayak misalnya kayak nyari inspirasi atau source kayak dari runway fashion atau brand lain doang nggak. Jadi kayak bisa cari mulai sekarang sih kayak sering-sering ngeliat sering ngeliat desain dari ranah lain gitu, misalkan arsitektur atau seni, iya misalnya kayak pottery lah, atau lukisan, atau artis seniman siapa, dancer siapa gitu tuh, jadi itu bisa nge-shape kita sih what kind of designer. Kan kita kalau jadi designer ataupun misalnya bisnis fashion ataupun pokoknya intinya kerja seni gitu, referensinya harus banyak, even nggak harus dari seni, jadi dari sejarah, dari
cerita dari literatur gitu. Jadi dari mana aja sih referensi sama time management? Soalnya jujur, aku fashion design. Selain nyari referensi, aku kan harus mewujudkan inspirasi konsepku itu kan. Jadi time management juga penting. Gitu. Oke, thank you, Afri. Kara? Mungkin apa ya? Benar referensi, makanya kita ada WJSN ya, Miss ya. Yes. Di situ kita benar-benar terinspirasi dari situ. Kitab suci. Banyak baca, terus kreativitas sih. Jadi banyak explore, jangan takut gagal. Pasti ada gagal-gagal kayak misalnya lagi coba eksperimen apa, gagal. Tapi malah kadang-kadang gagalnya itu malah jadi kayak, kok bagus ya gitu. Misalnya aku dulu pernah kayak lagi fabric manipulation gitu, kayak mencoba kayak ngebakar, maksudnya dibakar kan kayaknya ya terbakar gitu, kain terbakar jelek gitu kan, tapi ternyata pas dicoba kok bagus ya gitu. Jadi itu sih paling jangan takut gagal aja, kayak explore terus. Oke, Arinta, how about you? Menurut aku sama tadi time management sih, kayak nanti tuh bakal banyak project-nya numpuk-numpuk banget. Jadi walaupun kayak gampang bisa keteter gitu loh menurut aku. Jadi kalaupun kita udah emang fokus, udah tahu mau bikin apa, goal-nya mau bikin apa, kadang-kadang bisa jadi keganggu karena kita nggak fokus gitu. Padahal kita kalau misalnya bisa dengan fokus yang giat banget, hasilnya tuh bisa bagus gitu. Kalau enggak, ntar yang kalian goal-nya mau bikin apa, takutnya jadi nggak sesuai dari yang kalian pengen. Jadi penting banget time management, kayak harus ngatur jadwal untuk bisa balance semuanya gitu. Jangan last minute ya. Ya, jangan last minute. Harus dicicil, banyak yang dicicil. Begadang tetap dong. Iya, sama deh begadang. Harus siap begadang sampai jam 5. Year 1 masih mandi biasanya. Year 2, udah nggak mandi ke kampus. Iya, benar, siap. Oke, Claresta, gimana? Aku sama sih kayak yang lain, menurut aku emang harus banyak referensi, bener. Terus abis itu disiplin, time management, bener. Terus abis itu menurut aku mumpung masih muda kan ya, jadi harus mencoba banyak sih. Maksudnya jangan cuma fokus kayak ya maunya A doang gitu. Tapi maksudnya di fashion kan ada banyak hal yang sebenarnya bisa dicoba gitu. Jadi menurut aku mendingan coba semuanya mumpung masih muda juga. Jadi nanti ke depannya udah tahu maunya apa gitu. Oke, jadi jangan takut mencoba ya, walaupun belum pernah. Oke, we have other question for Claresta. Yeah, how do you start a business with well-known brand, and how you be able to maintain good cooperation with other colleagues in the world of fashion? Interesting. Aku kerjasama dengan brand itu karena aku sempat di media sih. Jadi ketika aku kerja di Clara Magazine, banyak banget dapat press release, terus abis itu undangan liputan, invitation. Sebenarnya invitation basically untuk konten majalahnya itu. Jadi di sana kita bisa berkenalan dengan banyak orang gitu. Jadi di situ juga sih maksudnya untuk nggak cuman liputan atau datang ke event, tapi kalau misalnya ada peminjaman baju kan kita juga harus kontak dengan brandnya, ngomongin detailnya segala macam. Gitu-gitu sih. Terus kalau dengan other colleague, hanging out. Hanging out, basically. Hanging out. Gaul ya, harus gaul. Iya, ya be friendly with semuanya aja. Gitu sih. Coba mungkin tanya Serdiki yang lebih profesional. Lebih sering hanging out.
Yeah, maybe because sometimes like in fashion world, you need to social ya, have a social life but jangan salah gaul gitu. Kalau salah gaul juga bahaya. Karena cari teman-teman yang memang ya contohnya ya, I also inspired with the company of Clara Magazine ya, karena mereka itu sangat menghargai dan idenya tuh selalu ada inovatif gitu ya, Mas Sam, terus Vivi gitu ya, Claresta juga di bagian situ. Maksudnya itu. Dan memang senang juga seperti aku bilang kemarin bahwa in our campus that I really love that with the tagline, our tagline is people, innovation, and excellence gitu. That's something that needed in nowadays gitu. Jadi betul kata mereka inilah yang memang kita semua lecturers-nya bangga sama mereka berempat gitu karena mereka tahu yang mereka mau. Nah, one of the most important thing also kalian harus tahu apa yang kalian mau gitu ya dan berjuang untuk itu. Dan kebanyakan orang dengar fashion tuh terutama di pergaulannya ya hanya sekedar glamournya aja gitu ya. Orang hahihi duduk di front row terus juga pakai baju bagus tapi padahal yang keringetan kita ya. Ya itu gitu ya. Kalian juga harus tahu bahwa fashion is detail. Fashion is kalian angkut-angkut sendiri. Kalian harus begadang. Kayak tadi kata Kak Arinta tuh. Apa nggak sampai jam 5 ya? Atau tanya deh Kak Kara, tanya Kak Afrika, Kak Laresta. Semuanya pernah begadang dan pernah ditolak, pernah diejek, pernah siapa kamu gitu ya. Apalagi dunia fashion itu adalah sebenarnya dunia fashion itu bagus. Tapi sebenarnya yang jelek dan yang kelihatan snob itu orang-orangnya, tapi dunianya bagus. Itu yang salah kaprah orang-orang gitu ya. Maksudnya orang yang, ya ini ada satu story gitu waktu, memang ini di seluruh dunia internasional begitu modelannya, gitu. Ada merchandise padahal dia merchandise director gitu ya, di Gucci Group gitu. Mereka tuh berlomba ke pamer merchandiser tuh, kalau kalian jadi buyer ya, harus siap mental tuh. Jadi mereka tuh nyimpen tasnya tuh di kaki. Yang lebih mahal terus di kakinya kesannya bahwa nih, paling mahal aja di kaki gue gitu maksudnya ya. Terus juga mereka makan suka sosokan cuma makan kafein sama sedikit gitu. Itu bener. My Devils Devils Prada itu bener banget. Tapi gini, ingat kalian jangan takut akan itu, jangan terintimidasi sekalipun gitu. Just be yourself gitu. Orang akan appreciate gitu. Jadi kalau bergaul sama Devils itu jangan takut aku gimana, jangan. Justru itu saatnya kalian harus, kan seperti kemarin ya di beberapa kelas sebelumnya kita di first year program ini, fashion is about express yourself gitu. Siapa lagi yang belum, Miss Ratna yang jawab? Thank you ya semua. A little tips from me ya. Kalau kamu sudah jadi fashion student, artinya kamu udah masuk ke industrinya. Be nice to everyone ya, karena circle-nya kecil ya. Once you done a really bad things, everyone will know. Everyone, the world can talk ya. Claresta ngangguk tuh ya. Ya jangan sombong ya, be nice to everyone. Itu I think that's the really important key. And we have other question from Rasha, yeah, to all the alumni. What special skill do you think is required to be in communication social media? Siapa? Claresta mau jawab duluan? Ya, Miss. Skill. Good communication, iya sih. Menurut aku lebih ke kalau aku sendiri aku lebih kekeh terhadap ide aku. Jadi kayak misalnya aku punya standar tertentu kreativitas aku gitu. Kayak aku tetap kekeh di situ sih karena menurut aku justru bahasanya karakternya kita itu dilihat dari situ gitu, jangan gampang. Kalau aku sih aku nggak terlalu ngikutin pasar ya gitu, maksudnya aku berusaha bilang kayak ya idealis. Kita bikin aja gitu. Cuman maksudnya jangan terlalu idealis juga, berusaha maksudnya kalau misalnya ada masukan ya diterima juga, be nice tentunya.
Tapi Yeah. But ideal. you need to show your signature style, ya. Iya, menurut aku ya ketimbang memperlihatkan kamunya, mendingan memperlihatkan karyanya apa gitu. Okay, that's a good word. Okay, thank you. Thank you. Yang lain gimana, Kara? Kalau dari aku sih mungkin tergantung bidang apa yang ditekunin sekarang gitu. Kalau dulu misalnya untuk jadi merchandiser gitu, kita perlu skill data yang baik gitu, karena itu kan benar-benar juggling with Excel, juggling with numbers, terus kita harus analisa market, kayak itu harus penting banget untuk jadi buyer, kayak kita harus tahu market maunya apa. Jadi kita bisa tahu barang yang cocok untuk di market kita tuh apa gitu. Cuma kalau aku yang sekarang paling penting sih kayaknya good communication sama social skills itu penting banget, karena ya kita dealing sama banyak orang, dealing sama banyak vendor segala macam gitu. Jadi itu ya itu sih yang paling penting gitu kalau di aku. Good communication. Arinta and Afri? Kalau untuk aku ya benar tadi sih tergantung bidangnya apa. Secara general kalau misalnya bikin brand ataupun kerja emang benar sih communication skill, harus bisa ya networking, links gitu sangat berguna, apalagi kalau yang mau bikin brand. Terus secara general juga konsisten gitu ya dengan apa yang kalian pengen kerjakan, dengan goal kalian harus konsisten dan hard work aja sih. Okay, thank you. Afridia? Kalau dari aku setuju sih sama yang tadi Paresta, Kara, sama Rinta bilang. Communication skills itu penting. Sama aku mau nambahin, kita harus able to gampang adaptasi kali ya di lingkungan, dalam arti kata adaptasi sama inovasi-inovasi baru gitu. Jadi melek adaptasi aja sih, Miss, kayak gampang adaptasi sama lingkungan baru, sama ilmu baru gitu, karena di dunia fashion kan selalu evolve gitu sih. Lebih fleksibel ya? Ya, lebih fleksibel. Iya. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi nih, for Kara ya. How's your experience in Northumbria? Pertama sih seru, udah pasti. Karena kita ketemu banyak orang, ketemu banyak orang dari banyak negara gitu, nggak cuma dari orang-orang bule UK doang gitu. Cuma mungkin yang paling ngebuat aku kayak oke nih, beda nih, itu kayak kita ngelihat bule-bule itu sangat-sangat ambisius dengan kerjaan mereka. Jadi karena mereka sangat ambisius nih ya, kita tuh ngelihat kayak, wah gila, mereka udah nyampe situ gitu. Terus kita tuh jadi kayak ke pressure, kayak oke, kita harus bisa gitu. Jadi bagusnya sih itu menurut aku, kayak jadi terdriven untuk lebih, atau untuk kayak ya gue bisa lebih bagus dari bule-bule ini gitu. Karena And itu they work beneran really fast ya? Really fast and really hard gitu. Kayak aku bisa di library nih, kayak udah mau pulang gitu kan. Tapi mereka itu kayak misalnya jam 2 pagi udah mau pulang, capek gitu. Tapi mereka tuh bener-bener sampai pagi, aku balik lagi ke library, orang itu masih ada. Jadi kayak, kan library kita di sana 24 jam kan. Jangan-jangan dia kerja di library loh. Iya, bisa banget. Itu emang library tuh udah kalau final week itu pasti penuh gitu. Dan ya udah, jadi bener-bener di sana sih ngerasanya itu sih kayak sangat terdriven dengan keambisiusan para bule itu gitu. Tapi itu malah jadi bagus buat kita juga gitu. Itu jadi pingin kayak bisa lebih bagus gitu.
Gitu sih. Dan untungnya maksudnya aku waktu itu batch aku 5 orang berangkat ke UK, itu 5-5-nya kepilih untuk showcase di Graduate Fashion Week di London gitu. Jadi itu juga seneng gitu, kayak ternyata bisa nih nandingin para bule ini gitu. Jadi kayak ya itu sih yang paling kerasa. I think it's really important ya. You need to be ambitious. Ya, kalau nggak bakal tercapai. Ya, semua orang di dunia fashion itu ambisius. Ya, ada lagi? Any other question? Belum ada? Okay. I will go on with my question ya. How do you deal the killer lecturers? Ketawa, Ada ketawa semua. Siapa dulu mau jawab? Emang ada dosen killer di BINUS? Itu yang lagi ngomong? Enggak. Siapa duluan nih mau jawab nih? Afri nih kayaknya udah cengar-cengir. Dosennya udah nggak ada kok guys, jadi tenang aja. Baik-baik semua dosen BINUS. You are safe ya. Iya. Tenang. Yang lain gimana? Ya, Afri. Ya, intinya sebenarnya mau kila mau enggak, harus profesional aja sebagai students dan sebagai kreatif gitu sih. Jadi masuk ke kuliah udah nggak kayak SMA tuh atau SMP. Aku nggak tahu, mungkin SMP SMA mungkin didikannya beda-beda kan setiap sekolah. Tapi dunia kuliah itu waktu untuk mengeksplor diri kalian dan creative thinking kalian kan terbentuk gitu. Jadi banyak-banyakin malah minta masukan sama dosen-dosen, sama senior-senior. Ada yang mau jawab yang lain? Or if not, ya. How do you deal with the strict attendance ya? Because BINUS strict on attendance. Arinta or Claresta? Strict attendance gimana ya? Iya sih, harus rajin aja kali ya. Rajin datang, iya. Biasanya nggak datang tuh nggak ngerjain tugas ya, jadi males datang. Iya, selama ini tapi gimana ya? Iya sih, rajin datang aja. Jam-jamnya tapi juga nggak terlalu, ini kan yang pagi-pagi nggak terlalu banyak sih kalau dulu ya. Mungkin pas awal-awal, habis itu lama-kelamaan kan lebih enak juga jamnya pas masuknya. Jadi harusnya nggak ada excuse untuk telat sih. Jadi ya. Jadi effort di awal-awal ya, karena penuh mata kuliahnya. Tapi once you enter second year, third year, fourth year, udah tambah sedikit SU-nya ya. Iya, struggle-nya di first year aja sih, emang yang harus bisa kayak multitasking-nya gitu diuji banget pas semester awal. Yeah, and then it's like transition from high school to university student, ya. Yeah. Whereas in campus, no one remind you of everything, ya. You need to be responsible on yourself. Yeah. Claresta, you want to say something? Aku mungkin lebih ya kalau misalnya disiplinnya sih palingan mikir disiplin dari waktu dan ngerjain tugasnya lebih mikir karena ayo jangan buang-buang waktu lama-lama yuk kuliahnya gitu, selesain tepat waktu gitu, karena maksudnya selesai dari kuliah, maksudnya nggak tahu sih, aku really enjoy setelah kuliah aku berkesempatan untuk
bisa mulai karir duluan gitu. Jadi ketika aku menemukan teman-teman aku yang cukup struggling to find karir setelah itu gitu. Tapi maksudnya ya dikerjain aja fokus belajarnya. Jadi ya udah kita jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang uang. SKS-nya kan juga nggak mati. Yes. Jadi dibilang dia naik terus. Yes, Gitu. true. Very true ya. Jadi Claresta ini dulu colong start lebih awal ya. I think internship is really good ya to shape your perspective. Yeah, and then if the company likes your work, ya, ada banyak juga yang langsung di hire ya, seperti Claresta ini di company-nya. Yeah, so it's like your first professional work in the industry. Yeah, so don't waste it. Dan itu sangat penting ya tempatnya. Kamu intern di mana? It's really good experience for you. Serdiki atau Miss Mira, do you have any question? Okay, I have. Yeah. Okay, what is the most challenging situation that you face in campus and in working world? Ya. What is your situasi yang paling sulit gitu, yang kalian bikin mau nyerah waktu pada saat kuliah di kampus, itu satu. Yang kedua, pada saat kalian pingin resign di kerjaan. Apa itu? Dimulai dari Kara ya. Mungkin pas kuliah apa ya? Mungkin di UK kayak itu yang aku bilang, kayak ngeliat orang-orang ambisius, kayak sebenarnya ada rasa ininya lah ya, rasa aduh down atau gimana gitu. Bisa nggak ya nih in the same level sama orang-orang ini gitu. Nah di situ tuh udah kayak bener-bener bisa, tapi maksudnya ya kita udah di sana, orang tua kan maksudnya udah bayar juga, udah sacrifice banyak gitu kan. Jadi kayak ya udah jiwa juangnya kayak ya udah tetap bisa gitu. Pasti bisa gitu sih sebenarnya. Ya itu sih mungkin kalau di kampus itu sih. Gitu. Kalau di kerjaan? Kalau di kerjaan mungkin titik terendah tuh pada saat mungkin waktu itu aku baru masuk 2018, terus beberapa project pertamaku tuh terbesar itu yang time capsule tadi. Nah, sedangkan kalau di luxury itu emang semua attention to detail tuh kayak bener-bener diperhatiin banget gitu. Jadi misalnya sesimpel undangan salah nama dikit aja, itu harus diulang dari awal gitu. Jadi lebih ke detail-detailnya gitu sih, yang kayak kita bener-bener pertama harus teliti, terus harus solve the problem juga gitu. Misalnya ya udah ini undangan salah, kita harus cari cara lain supaya kita tetap tetap keep on track gitu. Sama palingan kayak last minute deal-dealnya gitu sih, kayak iya nih minggu depan udah event tapi ini belum confirm gitu. Itu sih yang kayak paling challenging sih kalau dari aku. Oke, thank you Kara. Next, Arinta. Kalau waktu pas kuliah, mungkin pas tesis, kayak jaman-jaman tesis. Pas awal pertama dan zaman tesis mungkin. Pas awal-awal tuh karena masih adjusting kali ya, karena banyak tugasnya dan lain-lain. Pas akhir ya karena merasa pressure-nya ini lumayan besar untuk kita lulus. Jadi ya di situ sih beratnya pas tesis. Terus pas setelah kuliah, kalau selama ini sebenarnya tergantung ya. Kalau selama ini aku kan more kayak freelance dan misalnya running my own business. Jadi kalau personally kadang aku struggle-nya untuk kayak self-discipline sih. Jadi karena kita kerja sendiri, jadi kadang-kadang bisa gampang untuk distracted, jadi suka misalnya procrastinate atau gimana. Jadi lebih ke struggle aja, bukan yang kayak lowest point atau gimana, tapi lebih untuk aku harus terus olah terus tuh kayak self discipline kita sih
karena nggak ada yang ngatur kita, jadi kita ngatur diri kita sendiri itu kadang lebih susah daripada diatur orang lain gitu menurut aku. Ya, betul. Mager ya. Iya, kadang suka mager. Thank you Arinta, self-discipline ya tipsnya ya. Terus tadi Kara juga harus tetap ini ya, maksudnya daya juangnya ya. Oke, thank you Arinta. And then next, Afri. Kalau aku waktu kuliah itu challenging. Karena aku anak fashion design, jadi challenge-nya ke detail kalau jahit kali ya. Jadi cukup struggle sih nggak begitu, tapi challenging aja, kayak ya itu waktu sih, harus disiplin kalau sebagai student tuh harus disiplin sama karena itu kalau waktu aku kuliah sih aku mikir kayak aduh gimana ya, harus berinovasi lebih sih challenge-nya kalau aku. Kalau soal karir, challenge-nya itu alhamdulillah sekarang belum ada sih titik terendah, tapi biasanya challenge-nya itu ketika kita ketemu klien atau kolaborator kita kayak gitu, yang kita kan nggak tahu ya, kan orang beda-beda profesionalitasnya gimana, terus cara mereka berkomunikasi dengan kita seperti apa, itu kan beda-beda. Jadi ya kita harus itu ya, aku pernah itu sampai sesabar itu gitu, bener-bener ketemu sama yang nggak pernah kita ekspektasi, ternyata bisa segitunya. Jadi surprise banget, di industri ini banyak orang yang berbeda-beda, itu yang kita harus sadarin, kita akan ketemu orang-orang yang berbeda itu sih. Itu sih. Oke, thank you Afri. Jadi di tipsnya time management sama kalau di kerjaan harus siap mental ya, menghadapi berbagai behavior dan juga ini ya, orang-orang unik ya di dunia. Ya, betul, orang-orang unik. Ya. Thank you Afri. Last but not least, Claresta. Kalau aku pas kuliah strugglingnya lebih berurusan dengan third party gitu kali ya. Contohnya kayak tukang jahitnya, soalnya tukang jahit, aku nggak tahu di luar negeri seperti apa, tapi kalau misalnya di Indonesia tuh bisa tipenya yang kayak saya mau main futsal dulu, jahitnya nanti gitu. Jadi kayak aku struggling dengan itu sih. Kalau misalnya di kerjaan lebih ke mungkin ketidakjelasan brief dan juga ketidakjelasan brief dalam waktu yang mepet itu. Ketidakjelasan brief dalam waktu yang mepet. Oke. Sip. Berarti kamu juga harus ini ya, maksudnya mesti pintar-pintar cari third party ya, cari info sebanyak mungkin, mana yang memang profesional ya, jangan yang seenak dianya. Itu pertanyaan aku. Thank you ya Clara, thank you Miss Ratna. Itu pertanyaan dari aku. Oke, thank you Sir Diki. Sir Mira, any last question before we close the session? Who is Sir Mira? Sir Mira. Sir Mira. Who is Sir Mira? Miss Mira. Pasti lihat Firmansyahnya jadi Sir. No, actually no. No question, but I would like to highlight. Tadi siapa yang bilang? Kara kali ya. Tadi Kara atau Claresta ya? Aku lupa tadi. Bilang apa sih? Bikin karya, you experiment with something and then you think it's fail gitu. Tapi sebenarnya when you see on the other side ya, itu sebenarnya bisa diolah lagi jadi apa sih? Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa keren gitu. Jadi kadang sometimes student udah terlalu terfokus ini apa kayak gue harus bikin tuh kayak A, tapi sebenarnya selain A kan bisa juga ada ide-ide lain yang bisa dikembangin lagi gitu. Tadi bagus sih. Tadi siapa ya yang ngomong ya? Kara atau Claresta ya? Lupa. Kara ya. Nah ya itu bagus sih. Itu penting untuk di-highlight, especially maybe for FD student ya. FM juga sih ya. When you already both ini ya, both fashion program ini,
Apalagi kalau ketika udah urusan sama third party tadi, kayak yang Clarissa bilang kan banyak nih kayak karena apa ya? Because the third party defender delay the work, sometimes the result itu beda dengan harapan kita gitu. Nah, itu yang harus kita harus kreatif, pinter-pinter, kreatif ngakalinnya gitu. Udah sih Okay. gitu aja. Thank you, Miss Mira. Okay, Yeah. before I close this session, I would like to ask my final question, to all the alumni. Could you please give few words, just a short one to motivate the freshmen? Just a short motivation, dari Clarissa. Apa ya, kayak ya basic sih, jangan pantang menyerah. Karena beneran kayak ya kalau nyerah ya udah goodbye aja, sayang aja nggak sih gitu, kayak udah susah-susah masuk fashion gitu. Terus kayak yang dirasain sekarang di kuliah itu nggak akan ada apa-apanya ketimbang nanti kerja. Nah, it's just the beginning ya. Tapi ya mungkin bisa sembari latihan, tapi menurut aku disiplin harus banget sih, walaupun aku mungkin juga kadang nggak disiplin, tapi mungkin it's good for you untuk melatih yang bagus-bagus dalam dirimu. Okay, thank you Clarissa. So, disiplin dan pantang menyerah. Ya. Kalau Arinta gimana? Iya sama sih, Miss. Disiplin, time management tadi yang aku udah bilang. Terus banyak research. Apa lagi ya? Iya sih, tadi tentang disiplin itu sih, karena fashion banyak banget perintilan gitu loh, kayak macem-macem gitu. Kita kayak dikira misalnya gambar doang, padahal itu benar-benar sama sekali enggak, kayak malah kadang lebih banyak, lebih luas lagi. Kita ada kayak finance-nya, hitungan-hitungan. Kalau aku ya fashion management, terus kayak marketing, jadi teori juga ada, praktek ada, semuanya gitu campur aduk. Jadi itu sih harus benar-benar pintar nge-balance everything, kayak project-project kita. Oke, thank you Arinta. Time management tadi ya, sama disiplin. Afridia? Dari aku, itu disiplin time management itu harus punya. Terus sama totalitas sih, Miss. Harus totalitas kalau di fashion. Jangan setengah-setengah, karena sayang aja kalau setengah-setengah gitu. Ini kayak dunia totalitas lah, pokoknya kreatif. Itu dalam lingkup kreativitas kita, ilmu kita, jadi jangan pernah stop. Jangan pernah puas sih intinya gitu. Dan be humble. Okay, I like that. Totalitas and be humble. Yeah. Last one, Kara. Benar, time management nomor 1 kayaknya. Terus disiplin juga, sama apa ya? Ya balik lagi pantang menyerah sih, benar. Karena kayak apa ya? Maksudnya jangan kayak misalnya kita kerjain apa, terus kok hasilnya nggak sama, terus tiba-tiba udahlah capek gitu. Jangan kayak gitu. Pasti kita ngasih apa ke dosen tuh juga pasti percaya deh, mereka juga pasti akan ngehargain apa yang udah kita lakuin gitu, dan mereka pasti akan kasih advice juga. Oh ya udah, kalau udah kayak gini bagusnya kayak gini gitu. Jadi jangan pernah ngerasa jelek sama apa yang udah kita buat gitu. Selalu terus lakuin tanpa pantang menyerah. Okay, thank you, Kara. Yeah, I think for all the fashion students, you have experienced the good time and bad times during your study, the ups and downs. Yeah, and one thing we highlight in the program is the experimentation, and the process within.
It's a very important thing ya. Jadi nggak hanya hasilnya aja at the end, but we really appreciate the process. Yeah, I think that's from me. Yeah, for all the freshmen. Yeah, I wish you luck with your study. Yeah, for 4 years. Yeah, I really wish you can finish your study on time. Ya, kata Claresta tadi mahal, jangan lama-lama ya. So we'll wait for you ya in the next 4 years and your dream job ya. I hope you can nail it like your alumni here ya. Lastly, I want to thank to all the alumni ya. Terima kasih. Thank you alumni. Udah pada datang. Terima kasih waktunya. Yeah, thank you so much and wish you the best in the future. Yeah, when the pandemic ends. Okay. Sedikit, Miss Mira, ada yang mau ditambahin nggak? Nggak. Thank you semuanya sudah hadir dan memberikan inspirasi buat junior ya, adik-adik ya. Yeah, thank you for alumni. Sebelum ini kita foto dulu ya, kita screenshot. Yuk, foto yuk. Please turn on your video. Siapa lagi yang belum? Yuk. Oke, udah semuanya? Siapa lagi? Atira, Davin, Maura, Reina, Putri. Oke. Siapa lagi nih yang belum nih? Kakak-kakaknya ada ini, ada pembimbingnya juga ya. Ada kakak kelasnya, boleh mau ikutan. Boleh banget. Oke. Kita 2 kali ya, karena ada 2 screen. Sedikit yang klik ya. Ya, aku yang klik ya. Oke. 1, 2, cheers. Once more. 3, 2, 1, cheers. Oke, thank you. Thank you everyone. Ya, semoga sesinya bermanfaat ya. Yes, thank you. Bye. Bye-bye. See you in the class. Bye.